wabarakatuh. Halo Sobat Belajar, selamat datang kembali di podcast kami Pendidikan adalah Kunci. Tempat kita akan mengupas tuntas berbagai sisi dunia pendidikan. Saya Safira Sefiardini. Saya Sinta Nabila Putri. Nah, kita hari ini berjumpa lagi ya dengan kalian. Semoga kalian yang menonton ini dalam keadaan senang dan gembira. Nah, hari ini kita akan membahas topik yang sangat seru ya dalam era sekarang ya, apalagi sekarang itu sangat trending topik mungkin ya dalam dunia ini gitu. Topik yang akan kita bahas ini yang sangat fundamental dan sangat relevan bagi kita tentunya yang dalam mahasiswa PGSD ini. Nah, dalam topik ini itu saya sedikit ada pertanyaan ya, mengapa pendidikan itu penting dan bagaimana kita bisa terus belajar sepanjang hayat. Ya, betul sekali Kak Sinta. Seringkali itu kita mendengar bahwa pendidikan adalah investasi terbaik. Tapi apa sih yang sebenarnya membuat pendidikan begitu krusial? Nah, kalau menurut saya ya, pendidikan itu penting karena ada beberapa alasan. Nah, yang pertama tentunya untuk masa depan yang jauh lebih baik. Dengan adanya pendidikan itu seseorang punya banyak peluang. Peluangnya itu yang contohnya kita dapat pekerjaan itu jauh lebih luas ya kan. Nah, yang kedua itu bisa mengembangkan karir yang jauh lebih luas juga. Tentunya kan kita semakin banyak pendidikan, yang kita tahu pendidikan itu kan pasti banyak relasi pertemanan juga kan tentunya. Betul. Nah, di sisi lain juga mencapai kemandirian secara finansial gitu. Ya, setuju sekali Mbak Sinta. Selain itu, pendidikan juga membentuk kita menjadi individu yang lebih berpengetahuan dan kritis. Kita belajar tentang dunia, sejarah, sains, dan seni itu bukan cuma soal menghafal ya, tapi bagaimana kita menganalisis informasi, memecahkan masalah, dan mengambil keputusan yang tepat. Nah, tepat sekali Mbak Safira, dan jangan lupa ya, pendidikan itu juga berperan Mbak dalam hal besar ya, tentunya yang pertama nih ya, ada nilai-nilai dalam pembentukan karakter. Nah, di sekolah itu kita sebagai guru yang nantinya ya, kita juga tidak hanya belajar tentang mata pelajaran, tapi juga belajar tentang etika, kerjasama, toleransi. Yang kedua, terus yang selanjutnya tuh ada juga kita belajar tentang rasa hormat ya. Nah, sekarang kan zamannya Gen Z sudah Gen Gen Z Z ya. sekarang. Nah, Gen Z ini kan kebanyakan tuh sudah untuk menghormati orang lebih tua itu kan sudah mulai menurun ya, budaya sekarang itu kan. Nah, ini juga salah satu pembelajaran karakteristik untuk di sekolah. Nah, ini sebagai fondasi ya yang penting untuk menjadi warga negara yang baik, Mbak Safira. Betul, pendidikan itu juga punya dampak sosial yang sangat luar biasa. Semakin tinggi tingkat pendidikan masyarakat, semakin tinggi pula kesadaran akan hak dan kewajiban dan bahkan kesehatan masyarakat. Jadi, ini bukan hanya urusan individu tapi juga menjadi kemajuan bangsa kita. Nah, meski begitu Mbak Safira, dunia pendidikan itu kita juga tidak luput dari namanya tantangan. Kan pasti ya, namanya kehidupan itu juga ada tantangan, apalagi tentang pendidikan ya kan. Pendidikan sekarang itu juga sangat-sangat trending topik loh untuk sekarang ini ya. Ya kan Mbak Safira? Iya, betul Nah, sekali. menurut Mbak Safira ini apa menurut Mbak tantangan terbesar yang kita hadapi saat ini dalam era pendidikan ini, dunia pendidikan? Ya, saya rasa salah satu tantangan utamanya adalah akses dan pemerataan pendidikan. Masih banyak sekali ya daerah-daerah terpencil, terutama di pelosok yang kesulitan mengakses pendidikan yang berkualitas. Dan juga infrastruktur yang kurang memadai, jumlah gurunya yang sangat minim sekali, bahkan terbatas ya di setiap desa-desa yang ya mungkin bisa dibilang kekurangan dalam segi guru mungkin ya, secara betul. fasilitas yang kurang memadai ya. Ya, itu sangat minim sekali. Nah, itu benar juga Mbak alasan dan tantangannya ya, pasti itu sangat-sangat krusial. Harusnya itu bisa diberantas ya segalanya biar pendidikan itu merata. Nah, selain itu Mbak juga ada kualitas pendidikan loh, kurikulum. Di era sekarang kan pasti kan ganti-ganti ya, belum ada 10 tahun itu pasti udah diganti. Setiap menteri yang kan pasti berubah gitu kan. Ganti menteri, ganti juga kebijakan, kan katanya gitu. Ya. Nah, kurikulum yang mungkin belum sepenuhnya relevan dengan kebutuhan dunia kerja, metode pengajaran yang masih konvensional itu
dan kurangnya pelatihan bagi para guru juga menjadi PR besar ya nggak Mbak? Ya betul, dan tidak bisa dipungkiri juga ya, biaya pendidikan saat ini masih sangat kendala bagi sebagian masyarakat. Meskipun ada program bantuan, tetapi tetap saja ada keluarga yang sangat sulit menyekolahkan anaknya hingga ke jenjang yang lebih tinggi. Seperti Nah, itu. setuju sekali saya itu Mbak. Dan meskipun di sekarang itu ada KIPK ya, tapi menurut saya KIPK itu juga tidak merata ya, karena nggak nentu tepat sasaran. Kadang ada yang seperti ini, ternyata orangnya tidak seperti itu gitu. Jadi tidak sesuai dengan tentang persyaratannya. Nah, selain itu, tak kalah ada pentingnya tentang adaptasi teknologi. Nah, di era globalisasi nih Mbak ya, di 2025 ini kan pasti sangat-sangat pesat ya. Kita tuh guru nih harus belajar tentang teknologi yang baru, ya kan? Tentang metode-metode pengajaran yang jauh lebih menarik tuh gimana Mbak? Coba pendidikan yang harus bisa mengikuti ya kan, mengikuti perkembangan teknologi yang begitu pesat. Nah, menurut Mbak Safira, bagaimana kita mengintegrasikan teknologi dalam proses belajar mengajar agar lebih efektif dan menarik? Bicara soal adaptasi nih, ini kan membawa kita ke topik selanjutnya ya, konsep belajar sepanjang hayat atau lifelong learning. Mengapa sih ini menjadi semakin penting di era sekarang, Mbak? Itu menarik sekali ya, perlu dibahas ya untuk saat ini ya. Di era informasi yang Mbak yang terus berkembang ini, belajar sepanjang hayat itu menjadi sebuah kayak niscayaan ya. Dulu mungkin belajar itu setelah lulus sekolah atau kuliah kita merasa sudah cukup ya kan SD itu kayak ngerasa udah puas, akhirnya kita udah lulus, terus akhirnya jenjang selanjutnya seperti itu juga kan. Nah, tapi untuk sekarang ini ya, teknologi dan informasi itu terus bergerak loh, dan itu tuh sangat pesat banget. Jadi kita tuh harus terus menerus itu mengupgrade diri gitu loh, untuk biar kita tuh nggak ketinggalan Zaman. Ya kan, biasanya kan kita jadi gaptek gitu kan, apalagi kita yang nantinya akan jadi guru ini, itu tentunya itu sangat-sangat PR besar ya untuk masalah teknologi ini gitu loh. Betul, sangat betul sekali itu. Kompetensi yang relevan hari ini tuh mungkin 5 tahun lagi sudah tidak relevan ya. Jadi kemampuan untuk terus belajar hal baru, beradaptasi, dan bahkan reskill atau upskill itu sangat krusial. Ini bukan hanya untuk karir ya, tapi juga untuk perkembangan kita pribadi untuk kedepannya. Nah, benar Mbak, belajar sepanjang hayat itu bisa dilakukan dengan berbagai cara ya kan. Belajar itu menurut saya itu apa ya, suatu pembelajaran yang tidak ada hentinya gitu. Kita itu bisa belajar dengan cara banyak hal. Contohnya itu kita bisa ikut kursus online ya kan, di era globalisasi, gadget di mana-mana, kita bisa belajar dari TikTok nih. TikTok, Facebook mungkin, atau Instagram, YouTube itu kan bisa. Nah, lalu cara yang selanjutnya tuh kita bisa baca buku ya kan, mengikuti seminar mungkin, atau bahkan belajar dari pengalaman sehari-hari ya kan. Intinya itu adalah memiliki rasa ingin tahu yang tinggi dan tidak pernah berhenti mencari ilmu gitu. Dan ini juga yang paling penting untuk meningkatkan daya saing kita, baik itu di tingkat individu maupun kolektif. Semakin banyak masyarakat yang mau terus belajar, semakin inovatif dan produktif pula suatu bangsa. Nah, jadi Sobat Belajar, bisa kita simpulkan ya untuk episode kali ini bahwa pendidikan itu jauh lebih dari sekedar bangku sekolah ya kan, atau mungkin bangku perkuliahan. Ini adalah pendidikan itu menurut saya ya pondasi penting untuk kehidupan yang jauh lebih baik, pengembangan diri, dan untuk kemajuan bangsa loh. Betul loh Mbak Sinta, dan yang terpenting semangat untuk terus belajar itu tidak boleh padam. Mari kita jadikan pendidikan sebagai bagian tak terpisahkan dari perjalanan hidup kita. Nah, terima kasih ya untuk kalian nih ya yang sudah menonton episode kali ini, episode tentang pendidikan di era globalisasi. Nah, terima kasih sudah mendengarkan podcast kami. Podcast tentang pendidikan adalah kunci. Kali ini jangan lupa ikuti kami di episode selanjutnya dengan topik-topik yang menarik. Saya Safira Safiardini dan saya Sinta Nabila Putri. Sampai jumpa.